Seharusnya, kami adalah keluarga kecil yang bahagia, terdiri dari 3 orang. Sejak kecil, putri kami memiliki mimpi besar. Ia ingin menjadi seorang pianis saat dewasa. Demi mewujudkan mimpinya, ayahnya bekerja keras siang dan malam. Pagi jadi kurir pengiriman ekspres, malam jadi sopir taksi. Semua itu ia lakukan hanya untuk mengumpulkan cukup uang, membeli sebuah piano untuk putrinya tercinta. Tapi suatu malam, nasib buruk datang. Ayahnya menerima orderan dari seorang penumpang mabuk. Saat terjadi keributan, si penumpang tiba-tiba mencoba merebut kemudi. Dalam kekacauan itu, sebuah truk besar melaju dari arah depan dan kecelakaan pun tak terhindarkan. Ayahnya meninggal dunia malam itu, tapi kisah ini belum berakhir. Rohnya tidak tenang, ia masih sering datang diam-diam untuk melihat istri dan anaknya. Roh sang ayah kini menjadi pengawal hantu di rumah keluarga Zhong. Ia tinggal bersama teman sekamar yang unik, dan terus memperhatikan kehidupan anak dan istrinya dari dunia lain. Suatu hari, ia pulang ke rumah dan melihat putrinya berlatih piano. Ia tersenyum melihat anaknya tumbuh dan mulai menjalin hubungan dengan seseorang. Setelah bermain piano, sang putri mendekat ke ibunya sementara roh sang ayah hanya bisa duduk diam, menatap mereka dari kejauhan. Saat itu, ia hanya ingin satu hal, bisa merasakan kembali kehangatan keluarganya. Hari ujian piano pun semakin dekat. Tapi tiba-tiba, putrinya mengemasi barang-barangnya, lalu berkata kepada gurunya, "Aku tidak akan pernah menyentuh piano lagi." Roh sang ayah yang sedang menjaga di luar ruang kelas langsung merasa ada yang tidak beres. Putrinya pulang lebih awal dari biasanya. Setibanya di rumah, dia langsung mengunci diri di kamar. Ibunya bingung, dan bertanya, "Kenapa? Kenapa kamu bilang kamu sudah nggak cinta piano lagi?" Di dalam kamar, sang ayah dalam wujud roh menyaksikan putrinya menangis. Lalu, putrinya berdiri, membuka pintu, dan berkata, "Ayah meninggal karena aku, kan? Bukankah ibu yang bilang begitu?" Putrinya ternyata membaca buku harian sang ibu. Di situ tertulis bahwa ayahnya meninggal karena terlalu lelah bekerja demi membelikan piano untuknya. Dia merasa sangat bersalah. Setiap kali melihat piano, dia teringat akan ayahnya yang telah tiada. Dia merasa, dirinya adalah penyebab semuanya. Roh sang ayah hanya bisa terdiam. Hatinya remuk, ia ingin berkata bahwa semua itu bukan salah anaknya. Tapi ia tak bisa. Sejak saat itu, ia memilih untuk bersembunyi di balik dunia roh, menolak berinteraksi dengan siapapun. Teman-temannya, termasuk keluarga Zhong, mulai khawatir. Mereka mencoba membujuknya untuk keluar dan menyampaikan perasaannya pada sang anak. Akhirnya, dengan bantuan semua orang, roh sang ayah mulai mengerti. Ia harus melepaskan beban ini, dan berbicara langsung pada putrinya. Mereka pun membawa roh itu menemui Nenek Kinyu, seorang mediator spiritual. Ia menyuruh semua orang keluar dan memarahi sang ayah habis-habisan demi menyadarkannya. Untuk bisa menyampaikan pesan kepada anaknya, ia butuh 3 mantra mimpi. Mantra utama harus ditulis oleh kepala sekolah dan tidak mudah didapatkan. Namun dengan berbagai perjuangan, termasuk adegan lucu dan mengharukan dari Berthorn dan kawan-kawan, mereka berhasil mengumpulkan semuanya. Akhirnya, roh sang ayah bisa hadir dalam mimpi putrinya. Ia duduk di sofa, menunggu. Ketika putrinya membuka pintu, ia terpaku ayahnya yang sudah meninggal, kini duduk di hadapannya. Putrinya menangis, memeluk sang ayah dengan erat. Sang ayah pun berkata, "Ayah meninggal karena penumpang mabuk, bukan karena kamu. Sebaliknya, ayah sangat bahagia karena kamu mencintai piano. Jangan pernah menyalahkan dirimu sendiri." Nak, tangisan putrinya pecah, kepedihan di hatinya akhirnya terlepas, dan pada pagi harinya, ia berkata pada ibunya, "Aku akan ikut kompetisi piano, karena ayah pasti akan senang melihatku main hari ini." Dengan semangat, gadis itu berlari menuju tempat ujian. Tak disangka, jalanan macet parah. Namun, seorang pria dengan motor tiba-tiba muncul dan menawarkan tumpangan. Tanpa ia tahu, pria itu adalah ayahnya. Sepanjang perjalanan, dia bersandar di bahu pengendara itu, merasa hangat dan tenang. Setibanya di lokasi, dia turun, menatap ke belakang, tapi ayahnya sudah menghilang. Dia pun masuk dan mulai memainkan piano. Dengan jari-jarinya yang menari di atas tuts, suara musik memenuhi ruangan. Sambil bermain, dia tersenyum. Ia tahu, meski tak bisa melihat ayahnya di antara penonton, tapi ayahnya akan selalu hadir di setiap nada yang ia mainkan, dan cerita drama pun berakhir. Kisah ini adalah pengingat bahwa cinta seorang ayah tidak pernah benar-benar pergi. Kadang, kita hanya butuh waktu dan keberanian untuk melepaskan rasa bersalah, agar bisa kembali mengejar mimpi dengan penuh semangat. Dan perjuangan seorang ayah demi cita-cita sang buah hati tak pernah diragukan lagi. Semoga kalian semua terinspirasi dari sebuah drama ini. Terima kasih yang menyimak sampai akhir.